2 pabrikan otomotif komponennya yang biasa supply ke industri itu cabut ke Vietnam, man. Ada pabrik nikel, teman-teman, gede banget di Sulawesi dikelola oleh industri Cina. Bagi pabrikan otomotif itu seksi, man. Secara negaranya kondusif, secara masyarakatnya labor cost, tenaga kerjanya dia bisa murah. Yang ketiga, dia ada industri otomotifnya, Vinfast. Nah, tadi gue ngomong Taiwan yang sempat nyinggung nih. Kenapa Cina itu ngotot banget pengen mengakuisisi Taiwan? Oke teman-teman, jumpa lagi di podcast kita Ngaso, ngobrol santai otomotif. Nice. Nah, gue mau buka podcast ini dari kabar yang mengejutkan. Apa itu? Ya, nih ada 2 pabrikan komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia, man. Hah? Nah, Maksudnya hengkang cabut? Cabut, bro. Cabut tapi di liburan doang, kan musim liburan. Oh iya, dia beneran cabut. Beneran cabut, teman-teman. Kabar ini mencuat beberapa minggu lalu. 2 pabrikan otomotif komponennya yang biasa supply ke industri itu cabut ke Vietnam, man. Tapi kita nggak tahu namanya, cuma tahu inisialnya, bro. Nah, apa itu? J sama S. J-nya apa ya? J-nya mungkin Jajang, bro. Jajang, Jajang. S-nya itu Suparno. Bukan Sukoco ya? Bukan Sukoco. Jajang Suparno berarti. Jajang Suparno ke Vietnam. Nah, ini bukan perkara 2 atau 3, 2 ya? 2 pabrikan otomotif komponen yang tutup di Indonesia, tapi kalau gue lihat ya, ini jadi sinyal bahwa industri otomotif di ASEAN itu arahnya udah berubah, man. Iya, betul juga. Karena kalau gue ngeliatnya gini, bro. Mungkin teman-teman Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman juga ada yang meraba-raba kalau ini ada kaitannya dengan perang dagang atau perang produk antara Cina dan Jepang, bro. Ngeri ini teori konspirasi lagi nih, Mamen. Mungkin Jepang udah bener seperti podcast kita sebelumnya. Jepang jangan-jangan emang baper. Iya, tapi gini loh, man. Gue ngeliatnya sih gini. Dari dulu Indonesia kan ditasbihkan sebagai basis produksi otomotif di Asia Tenggara, man. Sebut saja pabrikan Jepang yang sudah banyak merajai industri otomotif kita, teman-teman. Nah, sekarang peta permainannya ini udah berubah, man. Iya, benar. Nah, beberapa sebelumnya ya, ada kabar juga beberapa dealer, sebut saja ASKO, yang notabene dikenal dengan dealernya Daihatsu, itu juga tutup, man. Menarik 11 jaringan dealer ASKO Daihatsu close, ganti bendera, man. Ganti bendera. Gua sebut saja brand Cina, gua sebut aja Chery. Nah, itu kan jadi sinyal juga, man. Benar. Bahwa persaingan industri otomotif ini makin sengit, makin gencar. Yang Jepangnya juga makin tertekan, Cinanya makin agresif. Soalnya ini muncul isu bukan cuma pepesan kosong, bro. Pepesan kosong. Bukan cuma pepesan kosong, tapi emang disuarakan oleh yang kemarin baru diangkat Pak Presiden tuh. Apa itu? Dari perhimpunan atau perkumpulan pekerja. Dia yang bilang kalau ternyata iklim ekosistem otomotif di Indonesia tidak terlalu menarik ketimbang Vietnam. Padahal seingat gue nih, Menkeu juga sudah memberikan stimulus, insentif dan lain-lain untuk industri otomotif. Tapi mungkin di sana angkanya lebih menarik lagi, atau juga gitu kan. Nih kita kasih gambaran nih, Vietnam secara geografis kan deket nih tetangga kita nih, benar. Di Asia juga. Tapi yang teman-teman perlu tahu juga, man, di sana labor cost-nya murah. Biaya tenaga kerja murah. Gajinya. Terus kagak rewel. Ya kan? Satu lagi secara politik, man. Karena itu negara komunis, ibarat kata apa lo bilang, egaliter. Bukan otoritarian. Itu. Pokoknya apa kata gue lo harus nurut gitu. Jadi negara ini
secara geopolitik kondusif, man. Kondusif. Nggak ada yang aneh-aneh. Iya. Nah, itu membuat nyaman para investor, man. Ibarat kata ada kepastian. Iya. Kepastian industri ya. Itu. Gue mau invest nih sekian T gitu kan. Nah, kan gue perlu kenyamanan itu. Betul, kepastian lah. Iya itu. Nasib lah. Gitu. Nah, begitu gue masuk bikin produk ya, entah itu komponen, entah itu produk jadi mobil, gue perlu kepastian itu. Betul. Agar sustain, berkelanjutan. Nah, itu dilihat oleh investor. Dan ada satu brand dari sana tuh, bro. Iya. Namanya udah warawiri di Indonesia juga tuh. Sebut aja. Yang tadinya sekarang dulu orang tahu taksi hijau, sekarang udah macam-macam. Finvest. Nah, Finvest itu kan seperti kita tahu dan teman-teman juga tahu kalau itu barang mobil nasional. Di Vietnam ya? Di Vietnam. Jadi kalau udah bicara soal mobil nasional, itu barang udah pasti. Itu dia, man. Dan yang pasti kagak ada akamsi, bro. Kagak ada palak-palakan, ormas palak-palakan gitu, bro. Gitu. Nah, teman-teman, Finvest itu disupport oleh pemerintahnya, man. Pasti. Pemerintah Vietnam. Ibarat kata itu perusahaan swasta memang, cuma disupport langsung oleh government Vietnam. Betul. Untuk dia bisa ekspansif ke berbagai negara. Betul. Nah, satu hal lagi yang menarik dari Finvest, man. Finvest itu menarik semua orang-orang pintar di Eropa untuk jadi desainer. Makanya ini barang cakep-cakep keluar. Iya. Ya kan, walaupun dia bukannya EV era kayak Tiongkok gitu ya. Iya. Tapi secara desain. Iya. Ini kita udah pernah naik taksi hijau belum? Taksi hijau gue pernah. Enak, bro. Enak itu ternyata. Iya, enak. Walaupun kadang salah serudul gitu. Tapi enak. Maksudnya secara kabinnya enak gitu nyaman kan. Gitu ya. Nyaman gitu. Yang kita mungkin bisa rasain itu di mobil sekitar gopean. Iya. Gitu istilahnya. Betul. Jadi secara produk dia punya, secara brand dia ada mobil nasional yaitu Finvest. Nah, Pagi. Ini ntar diedit kan, bro. Nah, bagi pabrikan otomotif itu seksi, man. Iya. Secara negaranya kondusif, secara masyarakatnya labor cost, tenaga kerjanya dia bisa murah. Yang ketiga, dia ada industri otomotifnya, Finvest. Ibarat kata, gue tinggal bikin komponen yang dibutuhin sama tuh Finvest, mengalihkan produksi dari Indonesia ke Vietnam make sense, man. Nah, yang jadi pertanyaan gue, ketika industri otomotif sedang mulai transisi, memanjat lagi nih setelah tahun lalu sempet nyungsep istilahnya. Kenapa kita bisa kecolongan, bro? Nah, itu dia kan. Maksud gue kemarin yang kepala ekosistem pekerja Bapak Said Iqbal itu yang baru dilantik Pak Presiden, harusnya kan sebenarnya punya kenapa nih barang bisa lari keluar gitu. Ibarat kata lo udah diamanahin barang, udah diamanahin sesuatu, lo rawat, terus tiba-tiba tuh barang diambil lagi. Gue kayak mereka tuh kayak nggak percaya, bro. Itu dia. Gitu. Sebenarnya mungkin alasannya bukan itu ya. Tapi mungkin alasannya lebih ke yang lain. Tapi yang gue takutin ini merupakan awal, bro. Dari revolusi industri otomotif. Saya akan lawan. Jadi nggak cuma 2 nih. Ini semester lagi. Catur wulan kedua 2026 udah 2 cabut. Kita nggak tahu nih besok nih. Ya kan 3 bulan selanjutnya atau 6 bulan selanjutnya. Artinya ketika brand lain atau investor lain melihat perpindahan dari Indonesia ke manufaktur dari Indonesia ke Vietnam. Dan di Vietnam dia lebih bertumbuh. Itu ngeri sih, bro. Itu jadi sinyal pabrikan yang lain juga. Iya, jadi kayak benchmark, bro. Ini gue sono gitu istilahnya. Pindahlah, geser semua ke sono. Iya. Bayar buruh lebih murah, ya kan. Kepastian industri ada gitu. Bukannya kepastian industri di Indonesia nggak ada ya, tapi sekarang industri EV kita terutama itu lagi merangkak naik. Karena jujur kalau kita bicara mobil bensin, ini lagi pada teriak semua gara-gara kenaikan harga BBM. Dan kita udah bahas itu ya. Iya. Gitu. Jadi video sebelum itu. Masyarakat kita sekarang lebih cenderung tertarik dengan kendaraan EV. Iya, man. Jadi kalau gue lihat sih memang trennya arahnya ke sana. Cuman kan yang perlu kita sikapi di sini adalah
tadi bener kata lo bahwa iklim investasi di Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja man. Iya. Nah kemarin sinyal-sinyal itu kita udah baca, dealer tutup, si Asko, terus ada kabar juga pabrikan komponen cabut ke Vietnam. Nah yang perlu kita titipkan pesan ke pemimpin kita mungkin ya buatlah iklim industri itu yang berpihak bro kepada industri otomotif dan industri lainnya. Karena benchmarknya kemajuan sebuah negara itu dari manufaktur bro. Iya, coba lu bayangin ketika satu pabrik tutup itu kompensasinya nggak cuma satu orang man. Benar. Kali 3 kalau dia anaknya cuma 2 ya, 1. Tapi kalau dia anaknya 2, kalau anaknya 5, iya. Belum sama mertuanya. Iya, kali 5. Belum sama tangganya. Iya. Belum sama bini keduanya. Nah, kan gitu. Iya kan? Bini 2 ya? Iya, kan ya udah biasa lah gitu kan. Istilahnya. Kalau orang kerja di manufaktur tuh biasanya waktunya lumayan bro, lemburannya. Iya kan? Terus bisa bini lagi? Iya, terus set. 2 jadi? Iya, langsung set gitu. Tiba-tiba tutup. Nah itu. Kan dampaknya sistemik man, maksudnya nggak cuma satu orang yang kehilangan pekerjaan, tapi tadi berpanjang itu urusannya. Iya. Gitu. Tapi di sisi lain ini bro, ekosistem ini cabut dari Indonesia ke Vietnam gitu ya, katanya. Tapi di sisi lain kemarin kita dapat kabar juga dari Pak Menteri kita, Pak Bahlil. Pak Bahlil, kita colek lagi Pak Bahlil. Kalau Kanda. Kalau kita sekarang lagi ngebut untuk B50. Apaan? Alternatif bensin campur apa namanya sawit. Iya, etanol. Iya, etanol. Kalau bukan, Apaan? biodiesel. Oh iya. Kalau biodiesel itu Fame. Buat diesel tuh. Kalau yang etanol cuma 50. Jadi E5. Nah, gitu. Jadi di satu sisi pemerintah juga sedang mengupayakan bagaimana cara alternatif untuk biar bahan bakar nggak murni fosil, tapi ada campuran dari nabati gitu ya. Betul. Tapi di sisi lain ada yang cabut bro. Nah itu dia man. Jadi sebetulnya pemerintah ini arahnya mau bagaimana? Dia support industri, kita ngomong otomotif ya, industri EV atau gimana? Karena nggak jelas bro. Kalau lu support industri EV, lu berikan insentif. Tapi lu harus lihat juga industri yang udah sustain di Indonesia. Benar. Ya kita sebut saja pabrikan Jepang kan udah investasi gede-gedean. Itu bertahun-tahun man. Iya. Kan nambah lagi. Bicara manufaktur itu nggak cuma bicara mobil doang bro, tapi komponen. Terus apa namanya lokalisasi karya-karya lokal, TKDN orang bilang. TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Jadi kayak misalkan lu beli mobil nih, mesinnya memang dari luar, tapi sasisnya memang dari luar, tapi perakitan mesin, rangka, terus bannya dari Indonesia, semua dari Indonesia, peloknya dari Indonesia. Dan itu kan vendor bro, ya TKDN tadi itu. Nah, gitu. Kalau dia berpihak pada industri, ya harusnya semua disupport, dirangkul, nggak berpihak pada satu sisi, gitu. Nah, gue menggarisbawahi kenapa Vietnam. Gaikindo juga belum ngobrol nih bro. Maksudnya belum, gue tadi nyari Gaikindo belum ngeluarin statement. Gaikindo ya? Iya. Ini kan sebenarnya mungkin puyeng juga dia. Aduh gitu kan, yang ono aja belum beres gitu kan. Mereka lagi persiapan Gias bro. Oh iya, ya Gias sebentar lagi teman-teman. Tangan Juli ya? Iya, bukan akhir Juli. Akhir Juli ya? Sampai awal Agustus. Ngomong-ngomong kita ngetes dulu nih. Iya. Ini ngetes nih, gue kira wine tadi. Wine dari Vietnam? Iya. Nguyen. Oh iya. Nah ngomong-ngomong soal Nguyen, negara Pak Nguyen ini. Iya. Kalau inget Vietnam, ada satu nama yang gue inget bro. Vinfast lagi udah disebut, apa lagi? Rambo bro. Oh Rambo pernah perang di situ? Iya, pernah perang di Vietnam. Iya. Dia buka baju, sini kena peluru bro, terus dikasih sulfatilamid. Iya. Dikasih itu mesiu, obat merah. Iya. Obat merah. Bukan mesiu itu. Mesiu. Dia pelor dipecahin begitu. Gitu. Tapi itu dulu tuh. Tapi sekarang setelah era kemerdekaan, Rambonya jadi? Rambonya udah di sono bro. Orang presidennya aja pindah ke Bogor bro. Presidennya aja jalan-jalan mulu. Sekarang udah main film baru deh. Film baru ya, bukan film yang lain.
Apa judulnya? Pokoknya judulnya apa? Judulnya Expendable. Expendable. Iya. Yang main Iko Uwais. Kenapa jadi ngomongin film? Iya lu. Oke, lanjut ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya, kenapa Vietnam itu jadi Lo jelasin rujukan. dah ke teman-teman ekosistemnya seperti apa sih sebenarnya ekosistem otomotif di Vietnam. Soalnya Vietnam jadi salah satu target ekspor Toyota Indonesia ke sana, ke Vietnam. Jadi Vietnam tuh salah satu target ekspor Toyota Indonesia. Betul, gua akan jelasin kenapa Vietnam ini dipandang begitu seksi. Pertama man, tadi udah di awal kita udah jelasin ya, panjang kali lebar. Yang selanjutnya, Vietnam secara geografis man, itu kan dia negaranya kecil bro. Iya, Vietcong. Dan dia kanan kirinya laut bro. Laut, iya. Nah dia bisa masuk ke Atlantis maupun Pasifik. Barang itu seksi secara geografis. Iya, benar. Bisa ekspor dari situ. Dan dia nggak terpengaruh yang namanya konflik di Timur Tengah. Iya. Secara geopolitik. Iya. Bukan nggak terpengaruh, nggak peduli kayaknya. Nggak peduli. Iya. Amerika aja kalah sama dia. Iya. Dengan perang gerilya Viet Cong tadi yang lo bilang Mr. Nguyen itu canggih juga kalau dia ngumpet ke bawah-bawah tuh. Iya. Nah, tapi pergeseran industri otomotif sebetulnya nggak cuman Vietnam sekarang yang lagi merajai man. Gue punya cerita nih teman-teman. Dari zaman Jepang itu menggeser Amerika man. Detroit. Jadi sebetulnya pergeseran industri mengakuisisi atau menguasai pasar di sebuah negara itu hal yang lumrah. Betul. Karena Jepang pun dulu menggeser Detroit Amerika. Betul. Banyak pabrikan Amerika tutup. Ford, GM tutup bro. Mereka pindah ke Australia, bikin Holden. Disikat juga sama Jepang. Holdennya tutup. Nah sekarang gantian. Cina. Kena karma jangan-jangan. Kena karma. Iya. Tapi setelah berdekade-dekade itu. Iya. Setelah berpuluh-puluh tahun. Iya. Gitu. Nah tapi intinya pertanyaannya gini bro. Apa Jepang nggak belajar? Nah itu dia kayaknya telat momentumnya man. Atau kita udah pernah bahas juga ekosistem otomotif Jepang di Indonesia itu udah paling kuat bro. Iya merajai. Merajai kan dari mulai komunitas, spare part, aftermarket, produk, dealer. Mereka punya jaringan paling kuat. Pertanyaannya kenapa dicabut? Nah, momentumnya man, ketika industri otomotif bertransisi dari ICE internal combustion engine menjadi EV, electric vehicle. Iya, harus begitu ngomongnya bro. Nah, dia momentumnya kurang tepat. Tidak adaptif. Itu Cina dengan research segala macam, gua nggak peduli matang-matang riset gua, biar pasar aja yang nentuin nanti. Barang itu yang penting masuk dijual dulu. Harga murah ya, fitur melimpah. Perkara nanti ada kendala anak A, B, C, D, Z gitu, nanti gue riset lagi. Bedakan dengan Jepang, mindsetnya dia matangin dulu R&D man di dapurnya. Kelamaan mikir kalau kata sekarang. Kelamaan mikir. Gosong jadi. Jadi ingat nggak beberapa tahun lalu kita di GIAS tuh sempat ngomong kalau satu-satunya penguasa EV kan Wuling tuh. Iya kan? Waduh. Tapi kalau ngelihat dari ekosistem Jepang nih barang kayak nggak lama gitu. Kita ingat nggak kita sempat ngobrol gitu sambil ngopi. Ternyata semua terbalik bro. Iya. Banyak yang datang baru-baru nih. Gitu. Nah itu menarik tuh. BYD salah satunya man. Penguasa global sekarang bro. In the world man. Nah BYD, gue juga punya story ini. Ini bukan story BYD tuh kaleng-kaleng ya. Yang build your dream kan? Iya. Bukan Bang Yono Depok. Bukan. BYD. Iya. Ntar orang kiranya Bang Yono Depok. Ini berdasarkan sumber-sumber yang gue rangkum dan juga gue udah pernah tulis di otomotifmedia.com, media gue. Iya. Promo dikit bro. Promo dikit nggak apa-apa. Iya. Gas terus. Nggak sekalian aja ngegas otomotif. Lalu edit. Jadi BYD itu merupakan senjata pemerintah Cina untuk berdiplomasi dagang.
Iya, senjata diplomasi berarti. Iya. Bukan industrinya. Bukan, man. Bukan semata. Bukan cuma barang istilahnya. Iya, semata barang dia bisnis gitu ya. Tapi itu diplomasi dagang dia untuk menguasai pasar dunia. Oh, kayak Huawei dong berarti. Iya. Huawei kan handphone. Iya, Huawei networking, bro. Networking juga, cloud segala macam. Cloud segala macam. Iya. Otomotifnya beda. Kenapa ya kita beranggapan seperti itu? Karena gini, Mas. BYD perusahaan swasta, tapi disupport oleh pemerintah Cina. Total. Nah, kemudian dia berhasil menggeser Tesla. Itu dia. Di Amerika. Iya. Secara volume penjualan. Nah, Tesla itu kan juga perusahaannya Mas Elon, swasta juga. Iya, Kang Elon. Iya, Mas Elon. Jadi Kang Elon jadi kelon. Iya. Mas Elon, Kang Elon. Kang Elon. Iya. Itu kan dia juga disupport oleh pemerintahnya, Bro. Karena punya kepentingan dia. Iya. Satelitnya. Iya. Nah, di mobil listrik itu kan teknologinya canggih ya. Dia pakai semikonduktor. Betul. Dia pakai radar. Ada GPS. Iya. Jadi ketika lu naik mobil listrik bagi Amerika, kontur jalan lu direkam, Bro. Oh iya. Rumah lu kerekam. Percakapan lu di dalam mobil kerekam. Amerika akhirnya memutuskan membatasi penjualan mobil listrik dari Cina untuk pakai Tesla. Iya, dan kalau teman-teman Google, BYD merupakan salah satu perusahaan yang di-ban oleh Bang Donald. Uncle Don. Nah, dari situ timbul perang dingin, Bro. Perang dingin. Gua kuasai itu pabrik semikonduktor, ya kan, di Silicon Valley, untuk tidak mengekspor ke China. Nah, China nggak diem-diem aja, Bro. Dia nggak kalah akal. Dia hilirisasi, Bro. Nikel, ferrofosfat, sampai katodanya buat bikin baterai itu. Yang perintilan. Iya. Gue bikin secara mandiri di Cina. Ngambil dari mana? Nah, ente tahu nggak ngambil dari mana? Taiwan. Hah? Taiwan. Dan dari satu lagi dari mana? Dari mana? Dari sono. Dari Indonesia tuh. Iya, dari Indonesia. Morowali. Iya, Morowali. Itu ada pabrik nikel, teman-teman, gede banget di Sulawesi, dikelola oleh industri Cina. Iya. Nah, tadi gue ngomong Taiwan yang sempat nyinggung ya. Kenapa Cina itu ngotot banget pengen mengakuisisi Taiwan? Taiwan udah merdeka, Bro, katanya. Iya. Cuman bagi Cina itu bagian dari pulau gue. Iya, masih anak kemarin sore gitu ibaratnya tuh. Nah, dia kemarin kan sempat ada kampanye untuk mengakuisisi Taiwan. Di belakangnya, Bro, Taiwan itu semikonduktor semua isinya. Betul. Lo tahu Apple? Tahu. Makanya Uncle Don itu mepet terus Taiwan. Iya, nyuruh Jepang, Bro. Iya. Jep. Kok Jep ya? Pang. Iya. Gitu. Pang, lu pagerin tuh Taiwan ya. Patroli kayak rutin. Iya. Jagain barang gue. Iya, gitu. jagain barang gue. Karena Taiwan itu semikonduktornya di situ semua, man. Betul. Salah satu brand yang paling gede apa? Tahu nggak? Foxconn. Kalau elektronik nih, kalau teman-teman tahu, barangnya namanya Asus. Iya. Terus kalau handphone, teman-teman tahu HTC. Itu dia. Jadi geopolitik nih nggak cuman perang-perangan yang pakai tank, man. Betul. Atau lu ngumpet-ngumpet di parit yang pakai bambu runcing gitu. Ya. Udah nggak model kayak gitu. Udah cloud war. Itu. Udah perang angin. Perang langit. Perang teknologi. Itu. Jadi dia modelnya perang secara sistematis. Pakai teknologi dengan menguasai pasar. Bagi mereka yang menguasai pasar, dia menang. Nah, mungkin itu juga yang dilihat dari Jepang, yang tadi itu yang bakal yang cabut dari Indonesia ke Vietnam itu, sepertinya secara positioning Indonesia belum seksi, atau mungkin
nggak gercep kalau bahasa anak sekarang gitu. Gercep, kalau Vietnam ngeliatnya pertumbuhannya cet set gitu. Betul. Kalau Indonesia ini masih mikirin buruh, masih mikirin gaji, masih mikirin yang MBG. demo-demo, makanan-makanan gitu kan, ya kan, ya gitu-gitu. KDMP gitu. Kalau di Vietnam udah bikin industrinya udah ini. Nggak bukannya kita nggak percaya sama negeri sendiri, tapi mungkin ya para investor ngeliatnya dari sisi itu. Karena seperti seperti kata pakar ekonomi, market itu tidak bisa dielus-elus, bro. Market akan mendekati sesuatu yang valid dan pasti. Ada demand, ada supply. Ada demand, ada supply. Nggak mau dia hal-hal yang digantung gitu kan. Betul. Nah, silakan teman-teman kalau memang punya pandangan sendiri ya. Bisa diskusi di kolom komentar. Pandangan kalian menurut kenapa itu barang pindah ke Vietnam? Gitu. Kenapa? Dan apa kerennya Vietnam gitu. Nah, gitu. Silakan di kolom komentar. Nah, satu lagi, Man. Gue mau notice juga kenapa ini Cina sulit dilawan, bro. Nah, gue punya datanya. Gue udah tahu sejak awal, bro. Kenapa? Karena dia punya Ip Man. Kungfu. Oh, yang begitu? Iya. Tak. Tai Chi gitu. Segala macem gitu kan. Susah dilawan, bro. Kalau di Indonesia juga ada. Tai Lu. Gorengan dulu. Seret, bro. Kita ngopi aja. Ngeteh. Boleh kan podcast sambil makan? Siapa yang nggak boleh? Gorengan ini disponsori oleh Kacang Kedelai. Kacang Kedelai. Yang harganya lagi naik. Nah. Sambil makan ya. Yang membuat Cina berbahaya bagi pemain lama adalah mereka itu kalau gue lihat ya menguasai hampir seluruh rantai pasok, Man. Itu dia maksud gue. Rantai pasok dan distribusi. Mereka punya tambang nikel. Walaupun dia juga ekspansif juga ke Indonesia, Morowali itu. Nah. Dan yang paling penting ada satu hal, bro. Iya. Nggak mungkin mati lampu. Nggak mungkin mati lampu. Karena di gurun Cina sekarang ada solar panel. Jadi kayak lautan solar panel itu nggak mungkin mati lampu, bro. Indonesia juga. Gurun Gobi kalau nggak salah. Indonesia nggak mungkin mati lampu juga. Mati, Man, kemarin bergilir gue. Itu mah cuma mungkin PLN-nya belum bayar listrik. Bisa jadi. Dia lupa naikin ininya, saklarnya. Nah, balik lagi. Ngomong gitu. Dia punya rantai pasok tadi. Bagi pemain lama ini bahaya. Dia punya pabriknya juga. Pabrik manufaktur itu baterai. Betul. Jadi dari bahan mentah nih, nikel, dijadiin katoda. Lu nggak mau makannya enak nih? Iya. Enak. Lu ceritain aja rasanya gimana? Nah, terus? Nah, sampai pabrikan mobilnya dia punya. Kalau lu udah ngomongnya rantai pasok dari hulu sampai hilir, Man. Itu barang ada di sana semua. Bahaya, Man. Nah, sebenarnya kita bisa ya, bro. Bisa. Cuman kan punya, manufaktur ada, SDM ada, investor ada juga. Iya. Kalau pemerintah ini konsisten dari sisi regulasi. Roadmap-nya jelas. Iya. Insentifnya yang jelas. Lu kasih insentif lah apa itu berupa kebebasan pajak selama beberapa tahun atau land. Kita bebas pajak aja pada nggak bayar pajak. Nah, itu kan lebih individu ya. Ini kan industri kita. Industri ya. Iya. Nah, contohnya beda, Man. Kurang apa, Man? Gue bukan ngebangga-banggain ya, tapi gue lihat pabrik punya. Sebelumnya, sebelum dia main mobil listrik, dia itu produsen baterai, Man. Iya. Hampir semua handphone di dunia beda yang bikin. Betul. Nah, kemudian dia juga bikin blade baterai, motor penggerak listriknya, sampai sistem-sistem elektronik di dalamnya, Man. Jadi, kenapa Cina ini sulit dilawan? Karena dia menguasai rantai pasok. Coba. Lu mau nyanyi lama bener, Man? Enggak, gua lagi mikir. Lu mood? Enggak, gini. Kita dulu, inget nggak? Ini akhirnya gue flashback ke masa lalu, bro. Ketika handphone masih Nokia. Masih Ericsson. Iya kan? Masih Alcatel. Iya. Tiba-tiba masuk HP Cina, bro. Nah. Dulu kita bilangnya, barang Cina apa itu dulu namanya handphone Cina? Xiaomi. Iya, Xiaomi. Pertama kali masuk tuh, Xiaomi tuh. Terus gue dulu sempat punya HP Perancis namanya Sagem.
salah genggam. Iya. Nah, kesini-sini kita udah bisa lihat contohnya, bro. Semua ekosistem elektronik Cina yang pegang. Ya kan? Bahkan yang gambar buah aja manufakturnya Cina. Iya, jadi kalau dibilang wah ini handphone Amerika, bukan handphone Cina. Coba buka dalamnya. Made in China. China. Iya. Ada tulisannya tuh Mandarin nih. Iya. Atau nggak lo artinya? Cica bolo bot nanga. Nah, dengan dia menguasai itu semua, man, biaya produksi murah. Kenapa dia lebih? Kalau lu perhatiin nih, barang-barang Cina itu harganya terjangkau, terus dia punya fitur banyak, lebih modern, bahkan lebih canggih gitu ya. Itu menekan gua rasa nih ya, kos produksi, man. Gua rasa nih, kalau Elon Musk tidak terikat secara emosional maupun secara bisnis dengan Donald Trump, gitu ya, Uncle Trump, dia udah pindah ke Cina. Kalau orang bisnis, iya kan, secara logiknya kan gitu. Mana yang paling cuan nih? Mana yang paling cuan nih? Mana yang ekosistemnya tumbuh nih? Gitu kan. Kalau dia nggak punya itu, kepentingan nasionalisme itu tadi, kayaknya akan pindah ke sono. Nah, lanjut lagi. Indonesia sebagai negara yang kita cintai ini juga punya senjata, man. Lo tau nggak? Lu nyamur lama bener lu di mood. Nyembur lagi. Bambu runcing. Iya. Nah, kita punya senjata, man. Bukan bambu runcing. Itu kan zaman dulu. Kita punya sumber daya alam, man. Nikel yang tadi lu sebut-sebut di Morowali. Itu sebetulnya senjata besar kita untuk menguasai raw material. Nah, tapi kan shelternya itu yang jadi masalah, man. Secara penguasaan teknologi, bagaimana itu mengolah jadi produk yang punya added value, jadi baterai, kita belum menguasai teknologinya. Bukan nggak mau menguasai, bro. Bukan nggak mau belajar juga, tapi terlalu lama mikir. Nah, gitu. Jadi itu. Kalau kita bicara SDA nih, sumber daya alam nih, nikel, batu apa namanya? Pokoknya batu-batu begituan deh. Iya, itu apa? Rare material apa? Ya. Terus lu punya dulu. Emas. Ya kan, batu bara apalagi. Ya kan? Sawit. Ya, itu kan punya sebenarnya iya, kalau kita bicara SDA ya. Iya. Nggak kalah kita. Iya. Tinggal bagaimana kita menguasai itu agar jadi produk jadi. Dengan begitu, lu bisa menguasai rantai pasok. Lu potong kompas, man. Oke, Cina mau bikin ini. Gue bisa bikin ya kan. Lu ngambil dari gua aja. Potong kompas, bro. Iya, itu jadi senjata. Iya. Mestinya begitu. Nah, kemarin tuh udah benar roadmap-nya. Hilirisasi. Lu sempat dengar kan dulu tuh. Nyangkut tadi nih. Iya, lu minum dulu. Udah. Nah, hilirisasi. Sempat ada tuh program kayak gitu. Nah, mungkin dilanjutin juga nih sama Pak Prabowo. Iya. Cuman kalau gue lihat hilirisasinya nih agak melenceng, bro. Melenceng gimana maksudnya? Jadi gini, dia hilirisasi ya produk-produknya. Harusnya disiapin juga industrinya, bro. Oh. Industri terapannya. Ini barang udah jadi nih. Lu siapin juga dong. Bikin apa ya jadi produk jadi yang punya add value lagi lu jual jadi mobil listrik misalnya gitu kan. Jadi mobil listrik nasional misalnya gitu. Gitu. Kita kan ekosistem pengguna gadget atau pengguna elektronik gede, bro. Iya. Dan kita punya nikel. Kenapa HP nggak bikin sendiri? Ada sih, made in lokal, cuma namanya nggak mencuat. Gitu, ada sih, cuma namanya nggak mencuat. Iya, jadi kurang gimana ya? Pemerintah kita tuh kebanyakan pikiran puyeng ngurusin politik kayaknya, bro. Mungkin ya. Iya, bagaimana ambisi untuk jadi 2 periode gitu kan, pencitraan dulu. Iya, tapi nggak gitu ah. Kalau yang sekarang nggak gitu. Enggak ya? Enggak. Sekarang lebih mikirin rakyat. Kan kabarnya Pertamax mau turun. Iya tuh. Iya. Disubsidi berarti. Pertalite dihapus. Oh, bisa jadi. Pertamax yang disubsidi. Pertamax subsidi. Gitu. Itu gue setuju sih.
Karena secara kualitas BBM juga lebih unggul kan. Gitu. Udah mulai langka nih sekarang Pertalite. Dan ya kalau dari gue baca di media-media online itu sekarang warung-warung tuh udah jarang jualan Pertalite karena barangnya susah. Iya man. Jadi intinya gitu bahwasanya 2 pabrikan komponen ini cabut dari Indonesia, ini cukup meresahkan karena berdampak pada juga ketidakpastian bagi investor untuk masuk di segmen industri otomotif. Satu itu, yang kedua ada ketakutan dari konsumen nih, terutama karena ketika komponen itu dibutuhkan, kagak ada. Kita akan impor dan mobil akan naik harganya. Maksudnya ya mungkin harga akan sedikit naik lagi, yang tadinya misalkan 10.000 jadi 12.000 gitu. Ada ongkir nih bang. Ada ongkirnya. Dari gitu. Vietnam kita ngambil. Gitu. Jadi kalau gue lihat itu yang paling gue takutin adalah cabutnya mereka itu bisa jadi benchmark untuk yang lain, bro. Betul. Kayaknya gitu ya. Iya. Gue mau nyobain itu bakwan man. Kita closing dulu kali ya. Silakan teman-teman kalau memang punya ada komentar atau pendapat lain ya, bisa juga kasih kita masukan. Besok kita mau bahas apa gitu. Atau mau ngundang siapa deh bisa juga ya. Iya. Tadi Ketua Gaikindo boleh tuh. Boleh. Atau Pak Kukuh. Sekretaris umum. Pak Kukuh. Pak Kukuh. Kita undang ke sini, nanti kita agendakan, kita japri dulu beliau. Tapi besok kalau ngundang Pak Kukuh lo pakai sendal, pakai sepatu. Oh iya. Jangan nyeker kayak gini. Maklum bro, belakangan ini hujan. Hujan sepatu gue basah ya. Iya. Mohon maaf gitu. Ya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan tetap positif. Sampai ketemu lagi di podcast kita Ngaso. Nah, ngobrol santai otomotif. Dan jangan lupa besok gajian. Besok gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.